Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi dan juru selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama saya, Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Tekiyah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Merim Roshi yang mengangkat kepalaku. Dalam bahasa Ibrani ini dieja Mem Resh Yud Mem, dibaca Merim, dan Resh Alef Sin Yud dibaca Roshi, lengkapnya Merim Roshi yang mengangkat kepalaku. Kita mulai dengan Mazmur 3 ayat 3. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai Magen yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku, Kafodi, dan yang mengangkat kepalaku, Merim Roshi. Mazmur ini ditulis oleh David atau Daud pada titik nadir hidupnya. Anak kesayangannya yang diberi nama Avshalom, dari dua kata yaitu Av, Bapa, dan Shalom, kedamaian, sehingga Avshalom berarti Bapa kedamaian. Anaknya ini, Absalom, telah melakukan segala sesuatu kecuali kedamaian itu sendiri. Absalom yang berparas elok, ganteng, telah memberontak melawan ayahnya sendiri, merampas tahta ayahnya, dan mengakibatkan ayahnya harus lari mengasingkan diri. Makna nama Absalom dengan demikian tidak sesuai dengan perilakunya. Bawahan Absalom bahkan mengejar David untuk dibunuh. Ini masa yang paling sulit dalam kehidupan David. Raja Saul, mertuanya sendiri, pernah juga mengejar David untuk membunuhnya. Tetapi saat ini anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, ingin membunuhnya juga. Ini membuat situasi jadi terkesan lebih buruk lagi. Beberapa orang dari suku Benyamin bahkan melempari David dengan batu dan mengutuki dia bahwa ia pantas mendapatkan semua musibah itu. Kejadian ini dapat terjadi kembali dalam kehidupan kita. Saat kita terpuruk, bukan pertolongan yang didapat, tetapi saat dalam keadaan terpuruk, orang bahkan melempar berbagai isu untuk membuat kita semakin terpuruk. Ketika seorang prajuritnya hendak menindak penghina itu, yaitu orang dari suku Benyamin itu, bagaimana sikap David terhadap orang yang menghinanya itu? Ia berkata, biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Sedangkan anak kandungmu sendiri ingin membunuh jiwamu. Terlebih sekarang orang Benyamin itu. Biarlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. 2 Samuel 16 ayat 10 dan 11. Dengan berkata demikian, David menyadari keberadaannya dan kekurangannya sendiri. Pada saat yang sama, ia menaruh dirinya di bawah otoritas Tuhan. Di titik ini, David melihat Tuhan sebagai perisai, Ibraninya Magen. Bagaimana David mendapatkan ungkapan ini? Dari firman Tuhan kepada Abraham yang tercatat dalam Torah. Ketika Abraham melihat masa depannya tanpa kepastian, datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu. Anoki Magen Lacha, upahmu akan sangat besar. Kejadian 15 ayat 1. Bagaimana David tahu hal ini? Jelas.
David membaca ayat ini dalam Torah yang ditulis oleh Mose. Perisai atau magen adalah alat pelindung diri. Sesungguhnya Tuhan adalah perlindungan kita. Ungkapan magen Abraham, perisai Abraham, yaitu Bapa Surgawi, Adonai Elohim, dimasukkan dalam doa harian orang Yahudi yang disebut Afod, bapak-bapak leluhur yang merujuk kepada Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Secara populer ada istilah Magen David. Kita lihat di berbagai medsos, Magen David atau bintang Daud disebarkan. Dan istilah ini merujuk kepada bintang segi 6 yang terpampang di bendera Israel. Lambang Magen David ini terdiri dari 2 segitiga. Yang satu puncak segitiganya di atas dan yang lainnya puncak segitiganya justru di bawah. Jadi segitiga terbalik. Apa artinya? Setiap segitiga merupakan bentukan huruf Dalet, huruf D. D dari Dalet itu merujuk kepada nama David. Di dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Latin kita bisa lihat ada 2 D, David. Dan ini terdiri dari 2 dalet dan itu dinyatakan dengan 2 segitiga, yang satu tegak, yang satu terbalik. Segitiga dengan puncak di atas berarti Tuhan merentangkan tangannya kepada manusia. Sedangkan segitiga lainnya, manusia merentangkan tangannya kepada Tuhan. Secara keseluruhan, Tuhan dan manusia mempunyai hubungan yang saling menerima. Ada berbagai teori tentang asal-usul Magen David. Tetapi dari penemuan arkeologi abad pertama yang ditulis dalam buku The Messianic Seal of Jerusalem Church oleh Raven Ephraim dan Raymond Fisher yang saya dapat di Yerusalem, Israel, lambang Magen David atau bintang Daud ini sudah dipakai sebagai lambang murid-murid Yeshua HaMashiach pada abad pertama. Yang lengkapnya terdiri dari menorah, yaitu kaki dian bercabang 7, bintang David, dan ikan. Atau bahasa Yunaninya ikan adalah ichthus. Menorah merujuk kepada kehilah atau jemaat orang percaya. Bintang David merujuk pada Mesias Yeshua sebagai Mesias ben David, Mesias anak David. Dan ikan sebagai orang percaya yang sama seperti ikan di air laut asin, namun dagingnya tetap tawar. Demikian, murid-murid Mesias Yeshua, murid-murid Yesus Kristus diutus ke dalam dunia namun tidak sama dengan dunia. Dalam keadaan terpuruk dengan kepala terkulai, David tetap dapat melihat bahwa Tuhan adalah perisainya. Bahkan lebih jauh dalam ayat yang sama ia berkata, "Engkaulah kemuliaanku, engkaulah kemuliaanku, kafodi, dan yang mengangkat kepalaku, merim roshi." Ketika ia digeser dari tahtanya oleh pemberontakan anaknya sendiri, dan ia dilecehkan oleh rakyatnya sendiri, David kehilangan kemuliaannya sebagai raja. Namun dalam keadaan ini, ia justru mampu melihat bahwa Adonai Elohim adalah kemuliaannya. Dia tidak terpaku pada kemuliaannya sebagai raja di bumi yang sirna. Ia memusatkan dirinya kepada Tuhan sebagai raja di atas segala raja, yang bertahta atas alam semesta. Sebagai bawahan, David melihat dan bangga dengan kemuliaan Tuhannya. Apakah kita dapat juga melihat kemuliaan Tuhan dalam kesederhanaan hidup kita yang ada di bawah tekanan ekonomi seperti saat ini? Melihat kemuliaan Tuhan, David dengan kepala terkulai sekalipun mampu berkata, "Engkaulah yang mengangkat kepalaku." Di sini, ia mengatakan bahwa Tuhan adalah alasan atau penyebab ia dapat melihat ke masa depannya. Adonai Elohim yang menyebabkan ia dapat menegakkan kepala untuk melihat masa depannya. David tidak melihat alasan lain. Tentara dan rakyatnya terpecah dua. Dia tidak bisa melihat kekuatan yang mendukung dirinya. Tidak ada kekuatan apapun dalam dirinya yang mampu menegakkan kepalanya. Hanya Tuhan, Adonai Elohim. Bukan anggur dengan kadar alkohol, bukan makanan yang lesat, bukan apapun yang ada dari dunia ini. Hanya Tuhan satu-satunya yang mampu menegakkan kepalanya untuk memandang ke masa depan yang Tuhan berikan kepadanya. Ini juga pernah saya alami.
saat mengambil program master di Sydney University, Australia, saya harus membuat tesis dalam bidang urban dan regional planning. Semua situasi berbeda dengan Indonesia. Menjelang batas waktu penyerahan tesis, saya harus kerja di laboratorium komputer sampai pagi hari. Suatu saat di pagi hari, pikiran saya berhenti, terasa beku, tak dapat berpikir lagi. Tidak ada ide, tidak ada apapun. Stop. Menghentikan pekerjaan, tetapi waktu sudah mepet. Nah, di depan komputer visi, di lab itu, dalam keadaan pikiran yang beku, saya mengingat Tuhan dan berdoa dalam roh. Rasul Paulus berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. 1 Korintus 14 ayat 14. Saat itu pikiran saya beku. Tidak mungkin pakai akal budi. Namun dalam bahasa roh tetap dapat berdoa. Tidak ada orang yang tahu, semuanya sibuk dengan urusannya sendiri. Saya tidak ingat berapa lama saya berdoa, berapa jam saya berdoa dalam bahasa roh. Sampai saat muncul lagi ide-ide dalam pikiran dan kemudian dapat dituangkan sebagai tulisan. Dengan pertolongan Tuhan, saya dapat menepati jadwal penyerahan tesis tepat waktu. Puji Tuhan, Ia mengangkat kepalaku untuk melihat ke depan. Oleh karena Mesias Yeshua. Ini menjadi pengalaman setiap orang percaya dalam Mesias Yeshua. Seperti yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis tentang Mesias. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadi hukum itu menang. Tetapi mengapa David mengalami musibah anaknya sendiri berontak mau merebut tahtanya? Ya, ini disebabkan oleh karena dosa yang dibuat oleh David sendiri. David sudah memohon ampun kepada Tuhan dan Tuhan sudah mengampuninya. Tetapi ia tetap harus menanggung akibat dari dosa yang dibuatnya di dunia ini. Mengapa David harus mengalami peristiwa pahit dengan Absalom? Pertama, kita melihat David kurang berkomunikasi dengan anaknya. Ia terlalu sibuk dengan tugasnya sebagai raja. Ini perlu diwaspadai oleh setiap pasangan orang tua agar dapat bekerja sama dalam pendidikan keluarga. Yang kedua, akibat dari dosa David sendiri. Ia berdosa karena telah menghancurkan pernikahan prajurit bawahannya sendiri. Uria, suami Betseba, seorang prajurit Israel yang loyal. Oleh plot gelap, oleh plot jahat David, ia mati terbunuh di medan perang. Dan karena itu lalu istrinya dinikahi oleh David. Ini menghancurkan keluarga bawahannya sendiri. Tuhan menegur David melalui Nabi Nathan. David menyesal dan mohon ampun. Tuhan mengampuni David dalam arti ia tetap memegang perjanjian bahwa dari keturunan David akan muncul Raja Mesias. Namun akibat dosa ini Tuhan memberi ganjaran yang harus dialami oleh David di bumi ini. Itu tidak lepas, harus ditanggungnya. Hal ini yang sering tidak dilihat oleh pemercaya bangsa-bangsa abad 21. Berbuat dosa dengan mudah, lalu minta ampun dan buat klaim, tidak harus menanggung akibat perbuatan dosanya. Sikap ini bukan muncul dari ajaran Alkitab. Ini adalah anggapan sepihak pendosa yang mau lepas dari tanggung jawab pribadi. Apa yang terjadi ketika umat Tuhan berdosa? Imamat 26 ayat 27-28. Dan jika kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengar daku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras. Hamat melawan Keri, melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar Yesarti. Aku akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Ketika kita berdosa, menurut ayat ini Tuhan marah. Pakai perkataan hamat yang diterjemahkan sebagai bertindak keras. Ini berarti Tuhan yang penuh damai sejahtera diganggu oleh dosa manusia, diganggu oleh dosa saudara dan saya, sehingga ia jadi marah. Kata hamat, marah, di sini dalam bahasa Semitik Akadian dapat dipadankan dengan imtu yang berarti busa racun. Sehingga ini berimplikasi bahwa ketika kita berdosa, bukan saja kita harus menanggung akibat dosa kita,
tetapi Tuhan juga yang tidak berdosa malah terkena dampaknya, yang dalam bahasa Akadian digambarkan seperti terkena racun. Tetapi bagaimana Tuhan di surga dapat terkena racun oleh dosa yang ada di bumi? Tentu Bapa di surga tidak dapat terracuni oleh dosa. Tetapi bagaimana firman Tuhan yang menjadi manusia? Firman Tuhan yang adalah bersama dan adalah juga Elohim. Di Taman Getsemani, Yesua, Sang Mesias berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Cawan apa yang dimaksud oleh Yesua? Cawan ini adalah cawan murka Tuhan, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 51 ayat 17. Dosa manusia telah menimbulkan murka Tuhan, dan ini digambarkan sebagai cawan berisi murka Tuhan. Cawan ini bersifat racun, karena siapa yang meminumnya akan mati. Yesua meminumnya, dan dia harus mati disalib akibat dosa saudara dan saya. Dosa kita menjadi racun yang harus diminum oleh Yesua, Sang Firman, anak Elohim yang hidup. Sebagai umat tebusan, kita harus berpikir kembali 1000 kali untuk berbuat dosa. Karena ketika kita berbuat dosa kembali, kita seakan mendorong munculnya cawan murka Tuhan yang harus diminum oleh Mesias Yesua, yang bersifat racun. Dan ini satu tindakan tidak bermoral. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Dalam Yeremia 18 ayat 8, Tuhan berkata, "Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat, suf, dari kejahatannya, ra'a, maka menyesalah aku, nikhamti, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka." Jelas sekali, kalau kita berdosa serta memberontak terhadap firman Tuhan dan perintah Tuhan, melanggar kekudusan nama Tuhan, melakukan tindakan asusila, merugikan orang lain secara finansial dan nama baik, dan sebagainya, kita harus bertobat, harus tesufah, berbalik dari semua itu, meninggalkan semua kejahatan kita. Maka Tuhan sendiri mengatakan bahwa ia akan menyesal. Itu pakai perkataan naham. Kata naham mempunyai spektrum arti belas kasihan, menyesal, tetapi juga mencakup pengertian bertobat, to return, berbalik. Jadi kita pendosa bertobat. Jadi kalau kita pendosa bertobat, maka Tuhan akan menyesal untuk menjatuhkan malapetaka yang dikatakannya. Dengan perkataan lain, seakan-akan Tuhan juga quote unquote bertobat. Alih-alih mengirim malapetaka, Tuhan memberikan belas kasihannya. Kapan? Saat pendosa bertobat. Tidak otomatis, saat pendosa bertobat. Kita membaca dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Mari kita berjalan di jalan Tuhan, bertobat dari dosa-dosa, baik secara pribadi tetapi juga sebagai bangsa, agar Adonai Elohim memulihkan negeri kita dari wabah COVID-19 yang mendera bangsa kita. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat GKMI Shores dan Bet-El Bintaro Sabtu 15 Agustus 2020 jam 10 kembali dilakukan secara online. Ibadah akan disiarkan secara live streaming di YouTube. Hubungi 0812-9053-5352 untuk mendapatkan tautannya. Atau subscribe channel Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan saudara dengan menghubungi saudari Happy di 0817-000-8881. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani dari Mazmur pasal 3 ayat 3 dan 4. "Thou, O Lord, are a shield for me.
My Glory and the Lifter of My Head oleh Telly Trio. Banyak masalah yang datang kepadaku. Banyak yang mengatakan tak ada pertolongan baginya dari Tuhan. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, inilah doa kita. Dan Tuhan yang mendengar doa akan menjawab sesuai dengan kehendaknya, yaitu yang terbaik bagi saudara. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. Many are they increased that trouble me. Many are they that rise up against me. Many there be which say of my soul, there is no help for him in God. But thou, O Lord, art shield for me, my glory and the lifter of my head. Thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. I cried unto the Lord with my voice, and he heard me out of his holy hill. I laid me down and slept and awaked, for the Lord sustained, for he sustained me. Thou, O Lord, art shield for me, my glory and the lifter of my head, of my head. For thou, O Lord, art a shield for me, my glory